Oke, udah online. Ya, kita akan mulai diskusi kita. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di acara Ngobras, ngobrol santai bareng buruh seperti biasa. Ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Perempuan Mahardika setiap hari Sabtu, di mana kita akan mendengarkan cerita pengalaman-pengalaman mereka yang bekerja atau utamanya adalah para buruh perempuan. Nah, untuk ngobras ke-19 kali ini kita akan mengangkat satu topik yang kami rasa penting untuk diangkat ke permukaan, yaitu bagaimana sih kerja layak bagi pekerja disabilitas. Sebagaimana kita ketahui ya bahwa sebagai penyandang disabilitas tentu tidak mudah masuk dalam dunia kerja. Terus tidak mudah juga bagaimana mereka menghadapi dunia kerja yang mungkin belum memiliki sensitivitas terhadap hak-hak disabilitas. Walaupun kita tahu bahwa kita sudah memiliki konvensi hak-hak penyandang disabilitas ya yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana perjanjian ini adalah perjanjian yang memastikan bahwa semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak dasar manusia dan kebebasan yang fundamental. Tetapi apakah dalam kenyataannya hak-hak pekerja disabilitas sudah diberikan atau masih mendapat banyak hambatan dan tantangan? Maka dalam 1 jam ke depan kita akan bersama dengan 2 narasumber yang oke banget, yang akan berbagi cerita bersama kita. Yang pertama adalah Dian. Dia seorang disabilitas netra yang bekerja sebagai operator telepon pada sebuah rumah sakit dan sudah bekerja selama 15 tahun. Terus yang kedua ada Indira, pekerja dengan disabilitas tuli yang saat ini juga adalah pekerja paruh waktu. Mungkin sebelum-sebelumnya juga dia sudah bekerja ya, tapi sekarang dia menetap di Semarang, tetapi pekerjaannya dilakukan secara online. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana sih pengalaman mereka ya dalam dunia kerja sekarang ini. Aku akan mulai dari Dian dulu. Halo Dian, apa kabar? Baik. Bagaimana nih Dian situasi? Dian berada di mana? Di Jakarta ya? Di Jakarta saat ini. Iya, tadi waktu Dian cerita ke aku ya bahwa Dian sudah 15 tahun bekerja sebagai operator telepon di sebuah rumah sakit. Nah Dian, ini cukup lama dan sekarang status kerja Dian adalah pekerja tetap. Dian bisa cerita nggak sih bagaimana sih sebagai disabilitas netra gitu ya bekerja dengan situasi kerja saat ini atau masuk dalam lingkungan dunia kerja? Pada awalnya dulu waktu masih sekolah, masih studi gitu, saya kan kuliah di jurusan keguruan ya. Waktu PKL itu saya dapat tantangan ya dari kepala sekolah tempat PKL saya gitu. Dengan saya sebagai penyandang tunanetra, belum tentu saya bisa bekerja dengan kondisi mata saya yang terbatas gitu. Oke. Waktu itu perasaan saya yang saya rasakan, saya sedih gitu kan, apalagi saya sudah menjelang semester akhir kuliah gitu. Pasti otomatis kita kan berharap mendapat pekerjaan gitu. Tapi belum masuk ke dunia kerja sudah ada pandangan yang menyatakan bahwa penyandang cacat, terutama netra, itu tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi setelah saya lulus, saya mendapat tawaran mengajar awalnya dulu di sebuah sekolah swasta. Yang saya rasakan sih sebenarnya kita karena saya waktu itu di sekolah umum, jadi pengadaan fasilitasnya itu untuk saya mengajar gitu itu masih terbatas. Terus saya 2 tahun mengajar, terus akhirnya saya keluar dari mengajar karena saya merasa
di sana saya banyak hambatan gitu. Akhirnya ketika saya sedang mencari lagi, saya ditawarkan untuk masuk ke sebuah rumah sakit swasta. Saya mendapat tawaran, memang saya dapat informasinya itu bahwa mereka mau menerima untuk memberikan kesempatan lah untuk teman-teman yang disabilitas untuk bekerja di tempat tersebut. Gitu. Akhirnya saya mencoba wawancara dan sebagainya, saya melalui prosedur tes kesehatan, tapi mereka tidak mempermasalahkan masalah mata karena dari awal mereka sudah tahu kalau yang bakal masuk ini tunanetra gitu loh. Akhirnya saya diterima kerja dan uji coba dulu selama 3 bulan. Hambatannya sih waktu itu mereka memang sudah dipersiapkan ya, maksudnya rekan-rekan kerja sudah tahu kalau nanti akan ada teman penyandang cacat gitu. Cuma untuk supaya saya bisa bekerja dengan baik itu saya harus berusaha untuk menyesuaikan diri gitu. Terus setelah lepas 3 bulan saya mengalami kontrak kerja 2 tahun, akhirnya saya diangkat menjadi karyawan tetap sampai sekarang. Dian menyampaikan ya begitu masuk ke dunia kerja Dian diterima, Dian harus melakukan penyesuaian. Nah, itu Dian maksudnya penyesuaian seperti apakah yang Dian harus lakukan gitu terhadap pekerjaan sebagai disabilitas netra? Penyesuaiannya misalnya mereka kan kalau operator telepon kan buku-buku untuk telepon itu masih dalam tulisan awas gitu kan. Jadi saya harus berusaha untuk menghafal extension, menghafal maksudnya bagian-bagian, terus juga tidak menghafal sih. Mereka sih berusaha untuk membuatkan buku untuk braille, tapi kan prosesnya itu agak lama. Jadi saya harus berusaha juga untuk menyesuaikan dengan alat telepon komunikasinya itu tidak ada tulisan braille-nya, jadi saya berusaha untuk menghafal seperti itu. Selain itu ada penyesuaian lain nggak, Dian, yang kamu lakukan gitu? Sama penyesuaian ini, waktu awal masuk itu orientasi lingkungan itu penting ya, karena kan saya dituntut untuk bisa mandiri, untuk tahu ruangan-ruangan yang lain gitu selain ruang kerja saya gitu. Tapi pas penyesuaian itu awal-awal sih kesulitan karena kan namanya rumah sakit kan umum ya, jadi banyak orang juga gitu. Jadi kadang-kadang saya suka pertama sih bingung, tapi lama-kelamaan sih sudah bisa gitu. Oke, Dian ini yang saya tangkap Dian setiap hari pergi bekerja ya, keluar rumah ya? Iya. Di rumah sakit. Oke, ini Dian kan sudah 15 tahun ya Dian, kamu bekerja di rumah sakit. Pasti ada perubahan-perubahan dong yang terjadi, maksudnya tadi kan Dian yang menyesuaikan. Apakah dalam 15 tahun Dian bekerja di rumah sakit itu pihak rumah sakit juga melakukan penyesuaian terhadap situasi Dian gitu? Maksudnya mereka yang berubah atau harus Dian yang memulai gitu agar kemudian rumah sakit memberikan atau melakukan perubahan agar Dian lebih mudah untuk bisa mengakses kerja? Pada awalnya sih mereka memberikan pengumuman ya bahwa nanti akan ada teman disabilitas akan bekerja di sini. Jadi kalau tolong disapa gitu. Mereka sih pertamanya mereka mensosialisasikan bagaimana cara menyapa tunanetra gitu, cara menyapa gitu. Tapi selebihnya awalnya dokter-dokter kan kita harus mengenali suara ya. Awalnya tuh saya
sulit mengenali suara karena saya masih baru kan. Tapi lama-kelamaan mereka juga karena tahu ada saya tunanetra, terus beberapa kali ketemu juga mungkin papasan dengan saya, akhirnya mereka juga, oh ternyata tadinya yang mungkin bicaranya cepat gitu, kalau misalnya minta telepon apa, jadi mereka memperkenalkan diri, terus bicaranya juga tidak terlalu cepat. Awalnya saya masih kebingungan di situ, tapi lama-kelamaan si dokter juga menyesuaikan diri, saya juga menyesuaikan diri. Oke. Nah, terus kalau kondisi kerja Dian, fasilitas kerja gitu ya, tadi kan penyesuaian diri dokter apa personal. Tapi kalau terkait dengan fasilitas kerja Dian, ada nggak hal-hal khusus yang diberikan kepada Dian di tempat kerja Dian oleh si pemberi kerja gitu, dalam hal ini rumah sakit? Kalau fasilitas sih, saya kan pakai braille ya. Saya bawa sendiri, tidak disediakan dari rumah sakit, tapi Oke. buku telepon mereka mengupayakan untuk ada tulisan braille-nya. Terus kalau selain itu, misalnya terkait apa ya, hak-hak yang lain, hak-hak pekerja yang lain, jam kerja, Kalau misalnya atau jam kerja dari awal sih mereka sudah bilang kalau saya kerjanya tidak kena shift malam. Jadi karena kan kalau shift malam kan harus sendiri. Jadi saya kenanya non shift itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Terus untuk hari Sabtu saya setengah hari, hari libur dan tanggal merah saya libur gitu. Terus kalau seandainya terjadi lembur, paling sampai jam 8 malam, tapi mereka tidak mengupayakan, maksudnya ya saya perlakuannya sama seperti dengan karyawan lain, jadi mereka tidak menyediakan transportasi tambahan gitu loh. Oke. Oke, jadi Dian pergi ke rumah sakit tidak diantar jemput ya? Dian mandiri ke rumah sakitnya, nggak disediakan fasilitas antar jemput? Tidak disediakan fasilitas antar jemput, kami mandiri. Oke, aku mau ke Indira. Halo Indira. Ya, Indira, bisa cerita nggak sih Indira, kamu sepertinya kalau dari yang aku tangkap, saat ini kan bekerja paruh waktu ya dengan online gitu. Nah, sebelumnya punya pengalaman kerja di tempat lain nggak, Indira, yang bukan online? Halo? Belum nyalain video. Oke. Sebetulnya sebelum di PT Sami, ya sebelum di PT Sami sebelumnya, sebenarnya aku tahun 2016 sudah mendapatkan hak 1% dari perusahaan setiap setiap ya 1% dari peraturan perusahaan. Nah, aku keterima di situ selama 2 tahun, 2016 sampai 2018. Ya, namanya di PT Sami itu. Sudah. Lalu selama bekerja aku merasa ada diskriminasi dari lingkungan sosial pekerjaan. Jadi lingkungan belum paham kenapa saya memiliki identitas tuli itu.
3 bulan proses sudah saya lewati, HRD berpikir untuk jadi HRD berpikir mungkin khusus ada tempat khusus untuk difabel. Lalu diskusi bagaimana hambatan bagaimana, jadi HRD sudah berpikir sampai segitu. Tapi aku nggak tahu nih perusahaan ngikutin menyesuaikan situasinya nggak gitu, sepakat atau enggak. Tapi aku tahu perusahaan mengikuti peraturan bahwa harus ada 1% disabilitas. Artinya jadi dari 1% itu artinya 30 orang disabilitas seharusnya ada di perusahaan itu. Oke. Kalau aku merasa pengalamanku seperti itu. Oke. Indira, terima kasih Indira. Indira bisa cerita nggak sih selama pengalaman kerja ya, baik yang sebelumnya maupun hari ini, adakah perlakuan-perlakuan berbeda yang diberikan oleh di tempat kerja, baik itu yang Indira terima dari bos atau dari pihak manajemen atau dari lingkungan teman-teman kerja gitu? Saya mendapat di lingkungan kerja. Tapi aku berusaha mencoba menyesuaikan situasi di tempat kerja itu. Jadi mencoba sendiri. Pasti komunikasi masih pakai kertas. Pakai isyarat enggak, jadi tukar-tukaran kertas. Tapi kalau pengumuman saya nggak tahu, saya masih nggak tahu. Kalau ada pengumuman pakai toko itu nggak tahu. Jadi aku selalu tanya itu apa, pengumuman apa? Okay. Tolong dijelasin apa, penjelasan tentang apa. Contoh bos besar berbicara untuk seluruh karyawan. Jadi karyawan berkumpul. Terus memberikan pengumuman. Tapi tetap saya nggak tahu ngomong apa. Biasanya pengumuman jadi 1 hari 1 kali. Okay. Jadi saya selalu mendapatkan informasi minta tolong sama teman itu selalu singkat, nggak ada yang menjelaskan panjang lebar. Oke, jadi apa namanya? Oke. Kita berganti bahasa isyarat, sorry. Ya. Oke, ini aku jadi aku menyesuaikan dulu. Oke, jadi Indira, jadi selama kamu bekerja di perusahaan 2 tahun itu, perusahaan tidak menyediakan fasilitas buat kamu ya, untuk membantu kamu karena kamu adalah disabilitas tuli gitu. Jadi di perusahaan itu ada untuk fasilitas tuli itu ada apa? Ada literasi untuk meningkatkan kemampuan tuli itu untuk memahami apa yang seharusnya dilakukan di perusahaan itu. Tapi untuk fasilitas seperti kayak juru bahasa isyarat itu nggak ada. Jadi itu masih terbatas di situ. Oke. Indira pernah meminta itu nggak ke perusahaan?
eh, saya pikir saya minta itu udah sih, tapi HRD harus diskusi dulu dengan pihak yang bersangkutan. Oh, dengan organisasi tuli. Organisasi tuli, mungkin dengan organisasi tuli. Jadi perusahaan itu harus bekerja sama dengan organisasi tuli itu. Tapi sementara ini belum ada yang organisasi tuli yang terlibat di situ. Oke, terima kasih. Terus sekarang kan Indira kerja online. Apa tantangan yang Indira hadapi sebagai disabilitas tuli dengan pekerjaan online? Ya. Tantangannya atau hambatannya besar sih. Itu misalnya masalah sinyal. Sebab kita ada di tempat yang berbeda, terus waktu tantangannya ada di waktunya berbeda. Jadi jadwalnya seperti di sini harusnya jadwalnya kuliah, tapi di sana itu udah jadwalnya kerja jamnya. Jadi kadang bentrok di situ, waktunya bentrok. Kalau kalau tantangan sebagai dengan disabilitas tulinya, ada nggak hambatan yang dirasakan dengan kerja online? Itu dalam mendapatkan atau menerima informasi, hambatannya di situ. Di online, berarti kalau misalnya harus misalnya kalau ada rapat-rapat online, apakah perusahaan menyediakan juru bahasa isyarat? Ikut ini semuanya tuli di situ. Jadi nggak ada yang dengar di proyek yang saya kerja sekarang. Oke. Sip. Berarti di proyek yang sekarang itu adalah pekerja-pekerja dengan disabilitas tuli ya. Oke. Jadi itu latihan gitu di situ. Oke, aku sekarang mau beralih ke Dian nih. Halo Dian. Iya. Dian, ini kan kamu bekerja sebagai operator telepon sudah 15 tahun ya, Dian. Kamu berhubungan dengan banyak orang gitu. Dian, adakah pengalaman-pengalaman kamu ya selama menjadi operator telepon gitu, menerima telepon-telepon yang membuat kamu merasa itu sebagai sebuah pelecehan gitu dalam pekerjaan kamu? Kalau untuk menerima telepon yang pelecehan sih, ya ada sih yang iseng gitu ya. Kadang-kadang kan mereka suka iseng mendengarkan suara kita, terus tahu-tahu dia ngomong yang negatif gitu, dalam tanda kutip gitu. Terus ada juga ya mungkin mencari karyawan lain, ada urusan bukan dengan kami gitu, dengan pekerjaan, terus omongannya kasar gitu ada. Tapi kami sih menyikapinya ya sudahlah, itu bagian dari pekerjaan aja. Dian, tantangan terberat apa nih yang kamu rasakan ya sebagai disabilitas netra di dalam dunia kerja kamu yang sekarang sebagai operator telepon? Tantangannya awalnya sih. Halo, suaranya nggak kedengaran. Halo, terdengar?
Dian, Halo, iya, halo, halo, ya sudah kedengaran. iya. Ya, kedengaran. Awalnya dulu saya untuk bekerja di rumah sakit itu mereka kan punya alat-alat untuk mempromosikan alat-alat itu kan biasanya kita sebelum halayak umum tahu, biasanya kita disuruh untuk mempelajari dulu. Tapi saya menerima itu dalam bentuk tulisan. Awalnya saya agak sulit di situ, tapi lama-kelamaan teman-teman juga dan bahkan atasan juga mendeskripsikannya ke saya gitu loh. Jadi mereka menjelaskan misalnya ada fasilitas baru nanti atau ada program baru yang akan ada di rumah sakit ini per tanggal berapa mereka memberitahukan secara lisan ke saya gitu. Nah, kalau di tempat kerja Dian yang sekarang nih ada berapa Dian penyandang disabilitas yang bekerja? Kalau Dian tahu. Baru saya aja. Oke. Terus Dian nih, ini kan kita hidup sekarang nih pada situasi yang tidak biasa ya, COVID-19 gitu. Nah, sebagai operator telepon yang bekerja di rumah sakit nih Dian, ada nggak sih dampak-dampak khusus yang kamu rasakan ketika kita dinyatakan hidup dalam wabah gitu ya atau bencana COVID-19? Mungkin Dian bisa sharing pengalaman-pengalaman Dian. Sebenarnya saya waktu pas dapat info ada virus COVID-19, sebenarnya apalagi waktu Bapak Presiden bilang COVID sudah masuk ke Indonesia, itu sebenarnya saya agak sedikit was-was gitu ya, karena kita nggak boleh bersalaman, terus kita nggak boleh menyentuh benda-benda di sekeliling kita. Sementara kadang kan saya nggak sengaja menyentuh gitu. Sebenarnya agak sedikit was-was ketika menghadapi itu gitu loh. Terus tapinya dengan adanya arahan, kita sering cuci tangan, terus hidup sehat, terus tetap menggunakan masker segala macam. Was-was itu ya ada, tapi agak sedikit berkurang juga. Tapi ketika pasien semakin nambah, banyak gitu, terus rumah sakit swasta juga ada yang harus menerima gitu. Ya kita sih ngeri-ngeri juga ada, tapi ya dijalani aja, Mbak. Terus apa selama COVID ini dia masih bekerja seperti biasa? Atau ada misalnya kan kalau kita lihat ya pengalaman pekerja-pekerja yang lain ya Dian, ada yang dirumahkan, ada yang di apa namanya ya dirumahkan paling banyak dirumahkan atau di PHK. Kalau Dian sendiri bagaimana perlakuan terhadap Dian ketika masa COVID ini? Ketika misalnya pemerintah memberlakukan PSBB gitu kan? Nah, apakah itu terdampak pada Dian? Waktu awal-awal saya ada WFH, jadi ada hari liburnya itu agak lebih banyak waktu PSBB pertama. Karena kan jumlah yang masuk bekerja itu kan harus 50% gitu loh. Saya kan karena bagian administrasi, office, tidak berkaitan dengan medis, otomatis juga dikurangi. Tapi jam kerjanya, tapi untuk salary-nya tetap sama. Terus setelah bulan Juli, karena teman saya ada yang mengundurkan diri, saya tetap bekerja normal seperti biasa gitu. Oke. Nah, ini aku mau ke Indira. Halo Indira. Indira, aku mau tanya nih. Oh, belum. Halo Indira. Apa tantangan terberat yang kamu rasakan sebagai pekerja dengan disabilitas tuli?
Belum dibuka, Dit. Maaf. Oke, sekarang atau dulu atau bagaimana? Atau dulu sampai sekarang? Dulu sampai sekarang secara keseluruhan lah, secara umum apa sih tantangan yang terberat yang dihadapi gitu? Kalau dulu tantangan terbesar atau terberat saya itu adalah miskom, masalah komunikasi. Nah, kalau sekarang saya rasa nggak ada. Kenapa? Karena proyek ini saya bergabung di proyek yang di dalamnya adalah tuli semuanya. Jadi kalau sekarang tidak ada masalah. Oke, seberapa besar sih peluang? Jadi ini kita tahu ya bahwa dunia kerja di Indonesia itu masih banyak sekali belum memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang. Jadi aku ingin tanya kepada Indira gitu ya, yang mungkin juga banyak bergaul dengan teman-teman dengan disabilitas tuli gitu ya. Bagaimana sih apa ya? Dengan dunia kerja yang belum ramah gitu ya terhadap teman-teman disabilitas, ada nggak upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman gitu ya untuk bisa survive gitu dengan situasi kerja yang seperti ini gitu? Misalnya mulai dari melamar pekerjaan, walaupun kita sudah punya ya undang-undang 1% diberikan kepada penyandang disabilitas ya untuk di perusahaan, tetapi kan tidak pada implementasinya itu sulit gitu. Nah, bisa cerita pengalaman Indira dan teman-teman gitu, bagaimana bisa menembus dunia kerja yang seperti ini, yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Bisa diulang katanya. Oh, oke. Tadi soalnya dengan dunia kerja yang belum ramah ya terhadap penyandang disabilitas, kita tahu bahwa tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Kita sedang memperjuangkan itu. Nah, aku ingin Indira berbagi cerita, Indira dan teman-teman Indira gitu ya, bagaimana menghadapi situasi dunia kerja yang belum ramah ini kepada perempuan, kepada penyandang disabilitas. Misalnya dengan minimnya kesempatan gitu ya untuk masuk dalam dunia kerja, atau misalnya mungkin tingginya angka diskriminasi gitu. Bagaimana Indira dan teman-teman menghadapi situasi ini? Ada upaya apa yang dilakukan untuk bisa survive gitu? Sepertinya sinyalnya ini. Iya, sinyalnya Indira. Ini sudah. Oke, tunggu. Maaf nih sinyal. Sebenarnya bagaimana cara tuli untuk bertahan di dunia pekerjaan? Ya. Oke. Salah satunya mungkin bisa berbicara, tapi lebih sering interaksi seharusnya. Dari tahun 2016 sampai 2018 belum ada interaksi yang seperti itu, belum pernah. Kalau teman-teman tuli, mungkin banyak yang keluar masuk pekerjaan atau saya nggak tahu seperti apa mereka.
paham atau enggak tentang undang-undang pekerjaan itu. Jadi cara bertahan mungkin aku merasa jadi mungkin mereka nyamannya bagaimana dulu. Contoh di perusahaan bagusnya bagus enggak, fasilitasnya apa. Contoh di perusahaan jadi teman-teman tadi menyesuaikan di dunia pekerjaan fasilitasnya ada atau enggak, lebih tepatnya fasilitasnya bisa enggak buat teman tuli dipakai. Fasilitas juga penting. Nah, jadi misal dia harus tanya butuhnya apa. Jadi dari dulu 2016 sampai 2018 dari perusahaan nggak pernah tanya sama aku butuhnya apa. Cuma tanya hambatannya apa sama aku. Contoh, hambatan tak udah solusi tapi nggak ada. Dulu seperti itu. Kalau undang-undang perusahaan 1% untuk perusahaan harus menerima pekerja disabilitas itu berarti harusnya harus paham. Tapi aku di perusahaan sering nggak ada pertanyaan butuh apa, jadi mereka juga nggak tahu di perusahaan itu kebutuhan teman-teman disabilitasnya apa, karena khususnya yang ditulis. Jadi seperti ya ada penyesuaian dari mereka, menyesuaikan sesuai kebutuhan dan lingkungan di perusahaan itu nggak ada. Ya, jadi jelas ya bahwa ternyata kuota 1% itu tidak diimbangi dengan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Sehingga tadi kita lihat bagaimana dari cerita Indira, dari cerita Dian, bahwa teman-teman disabilitas yang harus menyesuaikan diri. Jadi terhadap situasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, yang itu juga pasti menyulitkan teman-teman untuk beradaptasi di tempat kerja. Nah, Dian, tadi kan kalau aku mau ke Dian nih terkait dengan fasilitas yang dibutuhkan Dian sebagai pekerja dengan disabilitas netra gitu ya, Dian. Menurut kamu selain tadi ya menyediakan kebutuhan huruf Braille, nah itu apalagi sih yang harus diberikan oleh perusahaan Dian ketika mereka mempekerjakan pekerja dengan disabilitas netra? Kalau menurut saya sih mempersiapkan dari rekan-rekan kerjanya sendiri tentang keberadaan tunanetra di sana gitu. Dan biasanya kalau memang mau mempekerjakan tunanetra ya paling tidak ada fasilitas seperti buku braille tadi, buku telepon braille seperti itu. Tapi terkadang sih perusahaan itu karena mungkin dianggapnya tunanetra itu repot gitu kan ya, penyandang cacat itu disable itu repot, jadi mereka sendiri agak takut untuk menerima gitu loh. Dan sepertinya harusnya memang perusahaan harus memulai membuka diri, memberikan kesempatan kerja sesuai dengan bidangnya. Selain tadi ya kebutuhan Dian Braille, bahasanya gimana menyebutnya? Braille. Ya, huruf Braille, ada fasilitas lain nggak yang menurut Dian itu yang harus disediakan oleh perusahaan begitu mereka memiliki pekerja dengan disabilitas netra? Sepertinya kalau untuk tunanetra sih biasanya petunjuk-petunjuk arah, misalnya ruangan ini dengan menggunakan huruf Braille, tapi kalau di tempat aku udah ada di eskalator
elevatornya, lift, penggunaan lift itu tombol untuk up yang atas sama bawah down gitu ada gitu. Tapi masih sebatas itu ya, karena mungkin dari membuat papan itunya kan dari agak sulit ya. Mereka juga kurang paham juga dengan penggunaan huruf braille itu. Oke, sama jadi marka-marka jalan yang garis-garis itu. Iya. Oke. Terus Dian, tadi aku mau nanya nih apa selain fasilitas tuh Dian, bagaimana dengan lingkungan kerja Dian, dengan orang-orang rekan-rekan kerja di tempat Dian? Seberapa mereka peduli gitu ya dengan situasi kerja Dian gitu? Atau Dian pernah punya pengalaman jelek kah dengan teman-teman rekan kerja? Untuk awal-awal sih mereka bilang waktu awal-awal saya masuk kerja itu mereka bingung gitu loh interaksinya dengan teman yang tidak melihat ini seperti apa gitu. Mereka cenderung bertanya, saya harus bagaimana gitu. Tapi lama-kelamaan karena saya bilang ya kita bekerja sama aja, saling melengkapi gitu. Nanti mungkin saya juga bertanya hal-hal baru gitu. Mereka akhirnya juga membuka diri. Anggapan mereka penyandang cacat itu sensitivitasnya tinggi, jadi mudah tersinggung gitu. Jadi mereka itu agak sedikit hati-hati dalam berbicara awal-awal gitu. Tapi kelamaan kesini mereka lebih paham gitu, lebih mengerti tentang penyandang cacat. Jadi edukasi tentang penyandang cacatnya itu bagi orang non-disable itu agak jarang ya. Jadi mereka bingung untuk interaksinya sama kita gimana. Iya, betul. Jadi memang selain fasilitas juga perlu ada edukasi ya untuk pekerja yang lain kan Dian, sehingga kita semua kemudian aware bahwa di lingkungan kita ada teman-teman disabilitas gitu ya. Iya, betul. Itu di rumah sakit Dian pernah menyelenggarakan nggak Dian? Mereka sih waktu pas aku baru kerja itu hari pertama masuk kerja sebelumnya mereka memberikan pengumuman aja hanya lisan bahwa akan ada pekerja dengan disable tunanetra akan bekerja di sini. Mereka hanya memberi arahan bagaimana cara menyapa mungkin dengan menyentuh bahu atau tangan gitu. Terus kalau misalnya ada tunanetra dengan menggunakan tongkat, misalnya jalan gitu, cara bertanyanya mereka harus tepuk bahu dulu, baru bicara. Itu kan hal-hal yang kecil tapi bisa membantu ya Mbak. Karena kan kadang-kadang tunanetra kalau ditanya cuma tidak ditepuk bahunya atau tangannya, kita kan nggak ngerti dia ngomong ke kita atau enggak. Oke Dian, terima kasih informasinya ya. Aku juga jadi mendapatkan informasi banyak dari Dian. Nah Dian itu tadi Dian bilang di awal, tapi kalau kesini tuh kan sudah 15 tahun bekerja di rumah sakit gitu ya. Ada perubahan-perubahan apa yang Dian rasakan? Kemajuan-kemajuan dari tempat Dian bekerja terhadap mungkin ada aturan baru yang dibikin oleh rumah sakit, mungkin ada fasilitas baru yang disediakan tempat kerja Dian, atau sama-sama aja seperti 15 tahun yang lalu gitu, nggak ada perubahan? Orang-orangnya sih sekarang lebih peduli ya, maksudnya lebih mengerti tentang penyandang cacat. Terus mereka juga mau memberikan kesempatan, seperti misalnya ada hari raya ulang tahun rumah sakit nih misalnya, ada perlombaan gitu. Mereka juga memberikan kesempatan untuk saya juga bisa ikut serta di situ gitu. Oke. Tapi kalau kesempatan ini jadi bicara karena ngomong kesempatan, aku mau nanya. Jadi kesempatan sama nggak sih Dian diberikan dengan yang tidak disabilitas dengan yang dari pengalaman Dian, misalnya ada kesempatan training, ada kesempatan pelatihan, atau kesempatan-kesempatan yang lain lah. Menurut Dian sama nggak diberikan?
oleh pihak perusahaan Kedian? Pelatihan sama Mbak, cuma mungkin untuk kan kalau saat ini kan ada akreditasi gitu ya Mbak, jadi kita harus diverifikasi. Cuma kalau teman-teman yang lain mereka nilai dalam bentuk tulisan, saya dalam bentuk lisan gitu. Jadi pertanyaannya dalam bentuk lisan gitu. Atau kalau memang harus menulis, pada saat saya ikut training ada yang mendampingi seperti itu. Oke, terima kasih Dian. Aku sekarang mau ke Indira. Indira, aku mau nanya nih, teman-teman tuli itu lebih banyak tuh memilih. Ini kan jadinya tadi kalau dari ceritanya Indira kan, jadi teman-teman yang memilih jadinya ya tempat kerja mana sih yang sekiranya nyaman buat teman-teman tuli gitu. Nah, karena tidak semua perusahaan menyediakan fasilitas bagi teman-teman. Nah, aku mau tanya nih di Indira, paling banyak di sektor mana sih teman-teman itu bekerjanya gitu, teman-teman tuli ini? Sebetulnya sebelumnya 2016 di tempat kerja aku tuh semuanya gabung di situ, bukan khusus teman tuli, jadi gabung di situ. Tapi belum dipisah-pisah. Contoh khusus netra, khusus daksa, khusus tuli, jadi nggak ada dipisah-pisah seperti itu. Masih campur, jadi di 2016 itu masih campur. Lama-kelamaan 2017 sudah ada khusus-khusus. Kalau netra masih beda-beda ruangannya. Saya nggak tahu jadi ada fasilitasnya juga. Kalau tuli biasanya hari Jumat selalu dialog. Oh, jadi hari Jumat itu khusus teman tuli dialog dengan HRD melalui tulisan. Tapi faktanya teman tuli nggak ngerti dari hasil tulisan itu, nggak ngerti. Tapi jadi sudah ada organisasi tuli Berkatin di Semarang. 2017 pertengahan, kalau nggak salah, pertengahan 2017, saya ngasih saran ke HRD, minta jadi dia minta ngasih saran ke HRD mengadakan kelas isyarat untuk semua pekerja, semua karyawan, belajar bahasa isyarat contoh, warna, atau ini isyarat yang khusus di perusahaan. Ya, jadi fokus di perusahaannya aja. Sudah. Hasilnya apa? Mereka, isyaratnya masih dikit, semuanya full langsung pintar, enggak, tapi tahu merah, biru, jadi isyarat masih kecil-kecil, jadi cuma kata-kata dikit gitu loh. Itu sudah. Sampai sekarang situasi di perusahaan jadi di 2018 sudah lumayan oke.
setelah 2018 saya nggak tahu situasinya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya dari cerita Indira gitu ya, selain menyediakan, jadi fasilitas yang harus disediakan oleh perusahaan itu selain juru bahasa isyarat, terus kemudian mungkin bagaimana menyiapkan apa namanya rekan sekeliling kerja kita mengerti bahasa-bahasa dasar ya, bahasa-bahasa isyarat dasar untuk mempermudah. Nah, selain itu apalagi nih Indira fasilitas yang harus diberikan oleh perusahaan terhadap teman-teman tuli kalau mereka ingin mempekerjakan? Belum mulai bekerja itu harus diskusi dulu. Oke. Bagaimana orang itu, bagaimana, terus apakah cocok kerja di sini, itu harus diskusi dulu apakah dia cocok kerja di sini. Sini HP. Terus calon pelamar Ya. harus siap. Harus oke. Terus untuk bagi calon pelamarnya, jadi perusahaan itu harus kerjasama dengan tuli untuk organisasi tuli untuk menyediakan juru bahasa isyarat. Jadi mulai dari lamar. Oh ya, jadi maksudnya dari mulai perusahaan itu harus menyiapkan fasilitas itu dari awal bagi calon pelamar itu harus menyiapkan juru bahasa isyarat. Oke. Dulu aku pernah memberi saran 3 kali. Jadi aku memberi sarannya, kalau perusahaan ini mau menyiapkan juru bahasa isyarat harus bagaimana, harus bekerja sama dengan siapa, terus bagaimana interaksinya bagaimana, itu saya sudah memberi saran. Jadi itu bisa untuk dari calon pelamar itu perusahaan sudah tidak kerepotan lagi. Tuli itu juga beda-beda situasinya dari tuli satu dan tuli yang lainnya. Jadi apakah semua tuli itu paham? Enggak semua tuli itu pemahamannya bagus. Ada tuli yang pintar atau pemahamannya bagus, ada yang sedang-sedang saja. Jadi berbeda satu tuli dengan tuli yang lain. Jadi itu tadi. Oke, terima kasih Indira. Banyak sekali informasi yang saya dapatkan ya, karena memang ini juga pengalaman saya bertemu langsung berdiskusi dengan Diana dan Indira ya, teman-teman yang bekerja dengan penyandang disabilitas. Ini mungkin bagi saya dan teman-teman yang sedang menonton di Facebook juga ini sebuah informasi yang membantu kita untuk berpikir bagaimana ke depan kita lebih menguatkan perjuangan kita atau advokasi kita agar lebih inklusi ya, di mana hak-hak disabilitas itu dijamin sepenuhnya oleh perusahaan. Tadi bahkan Indira menyampaikan sebelum bahkan dalam proses melamar atau ketika dia membuka lowongan, dia harus sudah menghilangkan bias-bias ya, bahwa semua orang punya hak yang sama untuk masuk di tempat kerja. Oke, teman-teman, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya diskusikan, tetapi waktu membatasi. Aku ingin ke Dian sebagai kata penutup. Dian, apa harapan ke depan kamu gitu terhadap situasi kerja penyandang disabilitas? Apa yang ingin kamu sampaikan? Apa yang harus banyak yang harus dirubah, tapi utamanya tuh perubahan ada di mana ya, Dian? Dan harapan kamu sendiri? Perubahan pertama adalah di diri penyandang cacat sendiri. Jadi kita harus
mau terima perubahan, terima juga pembaharuan gitu. Dan kita juga makin memperkaya diri dengan banyak pengetahuan gitu. Dan kita mau terbuka terhadap teman-teman yang lain. Dan yang kedua, bagi perusahaan dan memberikan kesempatan bagi penyandang cacat. Banyak aspek yang mungkin bisa dilakukan oleh penyandang cacat, tapi mereka mungkin belum kebayang, dan tapi juga mereka harus mau membuka kesempatan buat kami untuk bekerja. Dan untuk dunia pendidikan sendiri juga bisa membuka juga peluang bagi teman-teman penyandang cacat juga untuk bisa menikmati dunia pendidikan, karena kadang-kadang juga ada beberapa teman juga untuk bersekolah atau untuk kuliah atau untuk kursus, mereka masih mengalami kesulitan. Seperti itu sih, Mbak. Oke, sekarang Indira nih. Indira, apa nih harapan kamu ya terhadap dunia kerja bagi penyandang disabilitas gitu? Perubahan apa yang kamu harapkan terjadi di masa depan agar semua orang kemudian bisa mendapatkan kesempatan yang sama gitu? Saya harapan untuk teman-teman tuli ya, semuanya bisa aksesibilitas itu bisa lebih baik. Terus infrastruktur di perusahaan itu bisa berubah lebih baik supaya infrastruktur bisa berubah lebih baik. Jadi aksesibilitas juga untuk teman-teman tuli itu bisa diupayakan ke depannya supaya apa? Bisa menyesuaikan kebutuhan dan memberikan pelayanan untuk teman-teman. Itu seperti itu kalau dari saya. Harapan saya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman Dian dan Indira. Terus terima kasih juga kepada Adit dan Firda yang sudah meluangkan waktu ya untuk berdiskusi dan memberikan informasi, kepada Adit dan Firda yang sudah meluangkan waktu juga untuk menjadi juru bahasa isyarat. Ini banyak hal-hal yang bermanfaat kalau dari catatan saya ya, bahwa bagaimana sebetulnya kalau dari pengalaman Indira dan Dian lebih banyak yang menyesuaikan teman-teman. Padahal seharusnya apa yang lebih menyesuaikan itu adalah perusahaan. Jadi bagaimana kita ingin dunia kerja itu seharusnya lebih ramah dan lebih terbuka terhadap penyandang disabilitas, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menghambat mereka untuk masuk dalam dunia kerja. Karena kita tahu ya bahwa hak dasar manusia itu adalah salah satu hak dasar adalah hak untuk bekerja tanpa melihat kondisi fisik, tanpa melihat latar belakang agama, budaya, gender, dan sebagainya. Saya rasa ini masih perjuangan yang harus kita perjuangkan gitu ya, agar setiap orang punya hak yang sama, dan kita semua dituntut untuk lebih peduli terhadap lingkungan kita. Bahwa tidak semua, tadi satu poin yang saya catat dari Indira, bahwa tidak semua orang tuh kapasitasnya sama. Jadi kita dituntut untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita, sehingga ketika lingkungan sekitar kita adalah ada orang-orang atau teman-teman disabilitas, kita yang dituntut untuk lebih memberikan banyak perhatian dan empati dan simpati, bukan sebaliknya gitu ya. Nah, teman-teman semua, sekali lagi terima kasih banyak. Saya harus mungkin ini bukan mungkin ya, karena kita ada di bulan Desember, penghujung tahun, Ngobras akan kembali lagi di bulan Januari 2021 karena banyak hal juga yang harus kita persiapkan gitu.
Jadi teman-teman semua, terima kasih Indira, Dian, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga kita semua diberi kesehatan, bisa melalui 2020 dengan baik, dan semoga 2021 memberi harapan yang lebih baik bagi kita semua. Selamat sore. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dian, terima kasih banyak. Indira, terima kasih banyak.